Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah praktikum keanekaragaman mikroorganisme biologi Universitas Indonesia. Tempe adalah makanan fermentasi khas Indonesia yang sering dijumpai dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain harganya murah, tempe memiliki banyak manfaat sehingga banyak digemari. Industri pembuatan tempe juga sudah dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat. Dalam memproduksi tempe, dibutuhkan bahan baku berupa kacang kedelai dan pemberian ragi. Oleh karena itu, tempe yang kita konsumsi mengandung ragi. Selain itu, tempe juga mengandung bakteri asam laktat loh. Dalam film ini, yuk kita lihat lebih detail mengenai populasi ragi dan bakteri asam laktat selama produksi tempe. Selamat menonton. Ini adalah proses pembuatan model metode yang akan dilakukan. Ada dua. Yang pertama, EMP Home Industry, di mana proses produksinya dengan 2 kali pemasakan. Kemudian, yang kedua adalah BJB Home Industry, di mana proses produksinya hanya 1 kali pemasakan. Dari keduanya, didapatkan mikroorganisme lebih banyak pada proses EMP Home Industry. Selanjutnya, kami berikan gambaran umum produksi tempe. Bahan bakunya adalah kedelai, diproses sedemikian rupa hingga jadilah sebuah tempe. Di dalam tempe tersebut juga dapat ditemukan bakteri asam laktat serta jamur yang memiliki fungsi beragam. Yang pertama, bakteri Lactobacillus casei. Kemudian, terdapat bakteri Streptococcus fusarium, serta terdapat jamur Rhizopus oligosporus. Berikut merupakan langkah memproduksi tempe pada industri tempe. Yang pertama, kacang kedelai direbus selama 2-3 jam. Kemudian, kacang kedelai yang telah direbus disaring dengan mengganti air rebusan ke air yang baru. Kemudian, rendam kacang kedelai yang sudah disaring selama 2 jam. Pada langkah ini, diambil sampel yang pertama atau stage T1. Kemudian, lanjutkan tahap perendaman selama 10 jam lamanya. Setelah 10 jam perendaman, ambil sampel kedua atau stage T2. Berikutnya, lakukan pembersihan kulit biji dengan mesin. Setelah itu, dicuci 2-3 kali dengan air bersih. Kacang kedelai pun bersih dari kulitnya. Setelah kacang kedelai bersih dari kulitnya, kita dapat menambahkan subculture commercial inoculum. Itu dibuat dengan perbandingan bahan komersial dan ongok floor inoculum itu 1:10. Lalu, campurkan air bersih hingga menjadi adonan dan dikemas dalam plastik polietilen. Lalu, lakukan inkubasi dalam rak bambu selama 36 sampai dengan 40 jam hingga terbentuk ongok tempe dan potong 4 cm lalu keringkan. Dan setelah kering, hancurkan sampai lembut, lalu saring dan dapat digunakan sebagai inoculum sauce pada EMP tempe. Setelah itu, dicampur dan lakukan pengambilan sampel untuk stage T3. Lalu, bungkus dalam plastik polietilen. Setelah dibungkus, lakukan inkubasi dalam rak bambu selama 18 jam. Setelah melakukan 18 jam inkubasi, lakukan pengambilan sampel T4 stage atau stage T4. Kemudian, lanjutkan inkubasi selama 36 jam. Setelah 36 jam, terbentuklah hasil tempe dan ambil sampel untuk stage T5. Selain tempe AMP yang dibuat dengan 1 kali pemasakan, terdapat juga pengrajin tempe yang membuat 2 kali pemasakan. Contohnya adalah tempe WJB. Tempe yang dibuat dengan metode berbeda akan menghasilkan kualitas tempe seperti rasa, tekstur, dan aroma yang berbeda juga. Selain itu, perbedaan metode akan memberikan intensitas pahit yang berbeda karena perbedaan keragaman dan populasi mikroorganisme pada tempe tersebut.
Nah, dalam proses pembuatan tempe WJB, pertama kedelai direbus hingga matang. Kedelai ini dimasukkan kurang lebih 15 menit setelah air mendidih. Setelah kedelai matang, kulit ari kemudian dilepas. Pengupasan kulit ari ini dilakukan agar hifa lebih mudah menembus kedelai, sehingga hifa lebih mudah untuk membentuk jalinan miselium yang membentuk struktur kompak dari tempe. Kemudian, kedelai dicuci lalu dilakukan perendaman atau pengasaman selama kurang lebih 14 jam. Penurunan pH pada proses pengasaman ini dilakukan untuk mempermudah germinasi spora kapang. Kedelai yang sudah direndam kemudian direbus kembali selama kurang lebih 2 jam. Perendaman dan perebusan ini berfungsi untuk melunakkan kedelai dan menurunkan kadar zat anti gizi yang ada pada kedelai, seperti oksalat atau fitat yang dapat membentuk batu ginjal. Setelah direbus, kedelai diaduk dengan inokulum di atas terpal pada lantai keramik. Berbeda dengan tempe AMP yang menggunakan laru onggok, tempe WJB ini menggunakan laru komersial sebagai jenis inokulumnya. Kemudian dilakukan pemeraman dengan cara menyebarkan kedelai tersebut pada lantai keramik. Setelah itu, kedelai dikemas dengan plastik berlubang dan diinkubasi di atas nyiru bambu di luar ruangan yang diberi penutup terpal selama kurang lebih 36 jam. Setelah semua proses tersebut selesai, jadilah tempe yang siap untuk dimakan. Sampel diambil pada 5 tahap produksi tempe, yaitu tahap awal dan akhir pada proses perendaman kedelai dan tahap awal, sedang, dan akhir pada proses inkubasi tempe. Pengambilan sampel tersebut dilakukan 2 kali dari 2 siklus produksi tempe dengan interval 1 hari. Langkah selanjutnya adalah enumerasi dan analisis mikrobiologi, isolasi DNA total genomik, yeast dan bakteri asam laktat dari plate, amplifikasi PCR, pembatasan produk PCR, dan pemrosesan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari percobaan. Yang pertama, dinamika populasi ragi dan bakteri asam laktat sebagai nomor koloni di piring. Jumlah koloni ragi dan bakteri asam laktat yang tumbuh di piring pada percobaan selama produksi tempe berlangsung menghasilkan grafik yang tidak stabil atau naik turun dari satu tahap ke tahap lainnya. Hal tersebut diakibatkan karena penggunaan 2 metode yang berbeda. Dapat dilihat pada grafik di samping menunjukkan di tahap pertama jumlah koloni ragi dan bakteri asam laktat dalam metode A jumlahnya lebih rendah daripada metode B. Kemudian dari tahap pertama menuju tahap kedua, populasi mikroba tersebut meningkat dalam jumlah yang relatif sama pada kedua metode. Selanjutnya dari tahap kedua menuju tahap ketiga, jumlah ragi dan koloni bakteri asam laktat menurun pada metode B. Hal tersebut kontra terhadap metode A yang dimana populasi mikroba tersebut tidak menurun. Dalam metode A, jumlah koloni bakteri meningkat dari T2 dari tahap kedua menuju tahap ketiga. Sedangkan koloni bakteri asam laktat relatif konstan, menurun tetapi tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, mulai dari tahap ketiga, populasi ragi antara 2 metode tersebut mengalami kenaikan. Tetapi dari tahap ketiga menuju tahap kelima, kedua metode tersebut meningkat dalam jumlah yang relatif sama, sehingga pada saat inkubasi tahap ketiga, keempat, dan kelima, populasi ragi dan bakteri asam laktat lebih tinggi dari metode A daripada metode B. Saya akan menjelaskan mengenai dinamika populasi ragi dan bakteri asam laktat yang terdapat dalam produksi tempe dalam hal filotipe. Seperti terlihat dalam grafik di samping, terlihat bahwa grafiknya fluktuasi menggunakan metode A dan metode B. Filum ragi menggunakan metode A ditemukan dengan kisaran 8 hingga 11 filum. Kemudian dalam metode B ditemukan 9 hingga 55 filum. Dengan populasi tertinggi filum ragi terdapat pada metode A tahap T2, yaitu 55 filum jenis. Kemudian untuk bakteri asam laktat dalam metode A ditemukan 10 hingga 12 filum. Dalam metode B ditemukan 6 hingga 54 filum. Dengan kisaran tertingginya terdapat dalam metode B tahap T3, yaitu 54 filum jenis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghitungan filotipe dengan tahap tertentu. Caranya yaitu dengan cara jumlah keberadaan filotipe tahap sebelumnya dikurangi dengan jumlah filotipe menghilang tahap sebelumnya
ditambahkan dengan jumlah filotipe baru yang ditemukan dan ditambahkan pula dengan jumlah filotipe yang muncul kembali. Saya akan berikan contoh perhitungannya. Perhitungan filotipe pada tahap T2 dalam metode A. Di sini terdapat 8 film ragi dalam T1 yaitu tahap sebelumnya, 2 film yang menghilang dalam tahap sebelumnya, 5 film yang terdeteksi baru, dan tidak ada filotipe yang muncul. Perhitungannya seperti ini, yaitu jumlah film yang ada di tahap sebelumnya dikurangi dengan yang menghilang di tahap sebelumnya, dijumlahkan dengan film yang baru, dan dijumlahkan dengan yang muncul kembali. Terdapat 11 filotipe pada T2. Kemudian akan saya sampaikan hasil yang didapatkan, total film yang didapatkan. Total film ragi dalam metode A 26 film, metode B 77 film, dan gabungan di keduanya dalam metode A dan metode B terdapat 15 film. Sehingga film ragi yang spesifik pada metode A terdapat 11 dan yang spesifik pada metode B terdapat 62 film. Untuk bakteri asam laktat ditemukan 69 total film dalam metode A dan 25 total film dalam metode B. Di keduanya terdapat 12 film, sehingga yang spesifik di metode A terdapat 57 dan yang spesifik terdapat di metode B ada 13. Terlihat dalam gambar berikut. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa digunakannya kedua metode dapat mempengaruhi keberadaan ragi dan bakteri asam laktat dalam hal jumlah koloni, filotipe, dan mempengaruhi juga film kehadiran ragi dan LAB yang spesifik. Dalam penelitian ini, ditemukan populasi ragi maksimum pada produk akhir sebesar 9,70 log CFU per gram dalam produksi tempe dengan metode A dan 6,85 log CFU per gram dalam metode B. Populasi ragi dan LAB dalam hal nilai CFU dalam metode A yang tanpa pemasakan kedua sangat berbeda dari metode B. Perbedaan itu disebabkan oleh proses masakan setelah akhir perendaman kedelai berdampak pada penurunan populasi ragi dan LAB karena proses pemasakan memiliki efek yang mematikan. Metode produksi tempe juga mempengaruhi kehadiran ragi dan LAB dalam hal filotipe, jumlah dan keanekaragaman filotipe. Jumlah filotipe ragi tempe dengan metode B berkurang secara drastis dari 55 filotipe menjadi hanya 10 filotipe. Penurunan tersebut terjadi karena filotipe ini tidak toleran pada saat pemanasan yang terjadi pada proses pemasakan. Terakhir, metode produksi tempe mempengaruhi film kehadiran ragi dan LAB spesifik yang hanya ditemukan dalam metode produksi tempe tertentu dan tidak pernah ditemukan dalam metode produksi tempe lainnya. Dalam penelitian ini, diketahui 11 ragi filotipe ditemukan spesifik pada metode A, sedangkan 62 filotipe ragi ditemukan spesifik dalam metode B. Total, dari 57 film LAB ditemukan spesifik dalam metode A, dan 13 film LAB lainnya ditemukan spesifik pada metode B. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen serta teman-teman yang sudah menyaksikan video pembuatan model kami. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat memudahkan kita dalam memahami dinamika populasi ragi dan bakteri asam laktat yang terjadi selama proses produksi tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.